tidak keberatan. Tidakkah kamu bertanya-tanya siapa aku? Selama aku bisa menyelamatkan ibuku, Anda adalah dermawan saya. Biaya pengobatan ibu, akhirnya cukup, sudah. Wei Wanggian, anak lahir. 6.000 juta. Bagus. Saya bisa melakukannya. Mereka semua akan mati. Ingin aku menikah dengan orang mati yang masih hidup? Lebih baik biarkan aku mati saja. Siapa yang tahu si kecil imut itu? Horoskop sebenarnya dipilih. Keluargaku itu salah satu yang terbaik, salah satu konsorsi. Keluarga Luo kami. Bagaimana Anda bisa menyinggung perasaan? Bisakah Anda memikirkan solusi untuk yang ingin saya nikahi adalah Shawan? Jika tidak, temukan seseorang untuk menggantikan. Di mana lagi mencarinya? Semua hadiah telah diterima. Katakan lagi, mobil keluargaku segera hadir. Jangan, dia tidak akan menikah. Saya menikah. Siapa kamu? Tuan Luo, sungguh, orang yang mulia seringkali melupakan sesuatu. Aku adalah kamu 6 tahun lalu, putrinya yang terbakar sampai mati. Hantu! Aku adalah kamu 6 tahun lalu, putrinya yang terbakar sampai mati. Sialan! Aku kembali hidup. Aku mengecewakanmu. Yurui lah yang kembali. Kamu tahu, hari-hari di mana kamu pergi, kami sangat sedih. Mengapa saya tidak melihatnya? Kamu sedih. Ibuku meninggal. Bibiku dan ayahku segera. Sepupu juga ambil alih tunanganku. Ubah diri Anda menjadi keluarga Luo, satu-satunya wanita tertua. Banyak pemandangan. Ayah! Selamatkan aku! Saya akan melahirkan. Selamatkan aku! Menyelamatkanmu. Aku hamil anak haram. Masih berharap untuk dilahirkan. Saudara perempuan, saya di sini untuk menggantikan keluarga Luo, mengirim Anda pada perjalanan terakhir Anda. Selamatkan aku! Uang lebih banyak. Hanya dia yang mati. Hanya dengan begitu, kita bisa duduk dan bersantai. Lanjutkan perjalanan Anda dengan serangan. Kematian ibu ada hubung tidak dapat dipisahkan. Mari kita selesaikan akun ini secara perlahan. Nona Luo. Namaku Luo Yurui. Nona Luo. Setelah malam ini, kamu bisa pergi. Saya Gu Xiaohuai. Tidak perlu seorang istri. Tinggi itu pagi. Apakah kamu tidak membutuhkan seorang ibu? Dia baru berusia 5 tahun. Sekali Anda sedikit lalai, dia akan menjadi tikunya sampai tidak ada tulang yang tersisa. Jaga Chen Chen dengan baik. Ingat identitasmu. Jika tidak, Keluar dari keluargaku. apakah kamu mengerti? Apakah kamu tidak ingin tahu siapa aku? Selama saya bisa, Anda adalah dermawan saya. Anda menyelamatkan saya 6 tahun yang lalu. Sekarang, saya kembali. Apa yang sedang kamu lakukan? Bisa merasakan sakit. Artinya itu hanya patah, tidak benar-benar lumpuh. Tak terlihat oleh mata. Seharusnya kemacetan disebabkan oleh kompresi saraf. Bisakah kamu melihat cahaya itu lagi?
Anda bukan seorang dokter. Anda tidak perlu menghakimi di sini. Keluar! Apa yang kamu lakukan dengan tanganmu di sana? Organ suara. Sepertinya Tuan Gu masih bisa melakukannya. Pria lengkap. Anda hanyalah orang yang bahagia. Jagalah tugasmu. Seharusnya tidak memikir. Jangan pikirkan itu. Anda seharusnya beruntung. Anda tidak dapat melihat saya sekarang. Jika gua, saya takut. Anda tidak bisa tidak jatuh cinta dengan saya. Itu juga tidak terlalu buruk. Wanita sepertimu, saya sudah melihat terlalu banyak. Nafasnya begitu familiar. Jangan sentuh aku! Tidak akan menyentuhmu. Bagaimana aku bisa membersihkanmu? Berbohong untuk waktu yang tidak membersihkan tepat waktu akan mendapat luka baring. Aku akan melepasnya sendiri. Aku sudah tidur sepanjang itu semua. Jadi apa yang kamu takutkan? Mengapa Anda memikirkan Xiang Ning? Ikan ditat hanya untuk disembelih. Tuanku, akankah kamu menemukan pelaku sebenarnya di balik layar? Bagaimana kamu tahu aku sesuatu yang lain untuk disembunyikan? Tuanku memiliki tim balapnya sendiri. Tanyakan saja keterampilan mengemudi orang yang luar biasa. Bagaimana mungkin untuk keluar dari jalur? Selamat pagi, Nenek. Di pihak ini aku, cucu iparku. Palsu, bukan putri dari keluarga Luo. Siapa kamu? Kenapa kamu mau meniru identitas Luo Kier? Saya adalah putri dari keluarga Luo. Luo Yurui. Putri dan Jaru, terbakar sampai mati 6 tahun. Apakah kamu berani berpura-pura menjadi Luo Yurui? Pipi, pasti keluarga Luo yang menimbulkan Saya tidak ingin Luo Kier bahagia. Temukan saja pembohong untuk mengisi masalahnya. Rumah keluarga Luo yang rusak. Beraninya kamu trick culture. Saya membiarkan Anda bisa melihat matahari besok. Seseorang datang, letakkan wanita, tangkap aku. Dia! Tunggu! Saya percaya padanya. Saya lolos dari kematian 6 tahun lalu. Kembali hidup. Keluarga Luo mengambil ramalan bintangku. Menikah dengan keluarga, tentu saja ini aku. Saudara Xiaohui sudah bangun. Saya akan mengurusnya. Mengapa menggunakan pihak luar? Nona Luo, kan? Kami menjaga keluarga kami. Tapi keluarga kaya raya di Beijing ingin menjadi menantu perempuan saya. Tidak memenuhi syarat. Apa kamu? Seekor kucing dan saya juga ingin menjodohkan saudara Xiao. Jadilah bijaksana dan keluar dari sini. Wanita ini? Bukan kamu yang bahagia. Chen Chen tidak dilahirkan untukmu. Kamu pikir kamu siapa? Anca. Untuk wanita yang tidak tahu malu. Maka aku benar-benar berbeda darimu. Anda adalah nyonya terbaik. Dan saya? Dia adalah istri pertama Tuan Gu. Ini keterlaluan. Tidak berpendidikan seperti ibu. Seperti ibu, seperti anak. Tidak heran dia meninggal lebih awal. Tidak berpendidikan seperti ibumu. Seperti ibu, seperti. Tidak heran dia meninggal lebih awal. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu suka dibandingkan dengan kecantikan selagi Anda melakukannya? Kebutaan. Anda sebaiknya bergegas pergi ke Korea untuk menyimpannya. Anda memiliki wajah kecelakaan mobil, bukan? Bibi tua ini. Kamu bebas atau pergi ke salon kecantikan. Wajah ini. Tidak ada lagi suntikan. Wajah aslinya terungkap. Oke, ini berakhir di sini. Yurui ini berakhir. Menantu perempuan. Dia adalah cucu ipar dari keluarga Gu saya. Xiaohui, hubungi dokter dengan cepat. Ada apa denganmu? Apakah kamu baik-baik saja? Dr. Cao, bagaimana kabar saudara kedua saya? Sangat bagus. Dengan obat-obat, hasil lebih cepat. Dan obat yang baru saja kami ingatlah untuk makan. Oke.
Bagaimana kamu melakukan sesuatu? Sudah sebulan sejak saya lumpuh. Kenapa tiba-tiba terbangun? Apakah ini benar-benar berguna? Saya tidak peduli. Aku hanya ingin bertanya padamu. Obat itu, berapa lama efeknya akan muncul? Sebulan. Paling lambat 1 bulan. Saya jamin dia akan lumpuh seumur hidup. Jangan pernah bangun lagi. Belakangan membuat kesalahan. Berhati-hatilah dengan kehidupan. Tuan muda, Anda dapat yakin. Kamu sangat penyayang. Aku sangat iri padamu. Bersorak-bersorak. Wei Heping, bagaimana kabarnya? jangan khawatir. Semuanya telah diatur. Nyonya Luo, siapa gadis ini? Apakah mereka saudaramu? Tidak, dia adalah putri sulung Huai Guang. Apakah kamu mabuk? Keluarga Anda juga mengumpulkan banyak uang belasungkawa. Dia benar-benar belum. Apa yang harus kita lakukan? Luo, yuk, Anda tidak berada. Jagalah suamimu yang sudah meninggal. Datanglah ke ibuku. Apa yang harus dilakukan? Yurai, tidak dalam kasus ini, di mana Anda seharusnya berada. Jangan kehilangan kami, wajah keluarga Luo. Baru saja kembali ke... Rayakan saja keluarga saudara perempuanku. Saya menyusul lagi pada hari saya kembali ke pesta ulang tahun Bibi. Bagaimana mungkin saya tidak datang? Halo, Tuan Luo. Halo. Kemarilah ke sini. Perubahan ini terlalu besar, bukan? Segera setelah wanita yang meninggal. Rayu saja semua pria. Tak tahu malu. Yang dia kenakan. Yang itu busana tinggi. Bagaimana mungkin? Dia pasti palsu. Lu Yului, gaun ini bernilai banyak uang. Apakah ini haute couture musim terbaru? Itu benar. Kakak hari ini, pakaian ini juga tidak buruk. Himpunan ini adalah... sangat cocok untuk Anda. Wanita tertua dari keluarga bermartabat mengenakan barang palsu. Itukah yang sebenarnya dipakai adikku? Saya mendengar Taylor berkata, menjadi seorang pria yang berkeluarga di kota, pengusaha kaya membelinya. Mungkinkah itu memberikannya padamu, saudari? Omong kosong. Apakah kamu punya bukti? Gu Xiaohuan, orang mati yang masih hidup itu tidak bisa memuaskan adikku. Saya bisa mengerti. Naik ke tempat tidur dan jadilah untuk adikku. Ini juga merupakan jalan keluar yang bagus. Saudara perempuan, semprotkan lebih banyak parfum saat Anda keluar. Bau orang tua digai-gai. Manajer umum wilayah Tiongkok. Terima secara langsung. No. Apakah ada yang Anda butuhkan? Aku bertanya terakhir kali. Siapa yang membeli haute couture? Nona Luo Chia, apa yang Anda sukai terakhir? Busana mewah itu, Nona Luo Yurui membelinya secara... Wanita itu membelinya secara... Salah. Terakhir kali kamu membelinya buku oleh A. Seorang pengusaha dengan keluarga membelinya. Bagaimana mungkin? Nona Luo, apakah kamu salah mengingatnya? Yang itu sudah terjual. Anda telah gaun biru, juga dipesan oleh pengusaha Hong Kong. Pilih lainnya. Jika ada kebutuhan, selamat pilihan uji coba di toko andalan kami. Menembak kaki Anda sendiri? Pertunjukan yang luar biasa. Tuan dan Nyonya, selamat datang semua. Grup Roche kami, isteri Presiden, pesta ulang tahun. Selanjutnya, kami mengundang anda untuk bertepuk tangan. Gadis yang berulang tahun dan suaminya tampil bersama. Yurai, lama tidak bertemu. Apakah Anda bersenang-senang? Tuan muda Gu ini, di depan umum. Cumei cemburu. Kiar, dia juga perhatian. Dia, saya tidak akan cemburu. Benarkah? Tuan dan Nyonya Luo, itu selalu terjadi pada kita. Pasangan teladan di industri Beijing. Lalu hari ini, hadiah ini, itu Tuan Luo, dipersiapkan dengan matang sebelumnya. Tolong, undang saya. Singkapkan kejutannya.
Tuan Luo sungguh Nyonya Ai Luo yang cantik sekali. Itu waktunya kan? Nggak cantik. Siapa ini? Kamu memberi... Salah pahami. Berhentilah. Mengapa ini terjadi? Berhentilah, Momo. Cepat dan minta seseorang untuk mengambilnya. Anda masih membelanya? Aku memberikannya padamu. Mau bersihkan... Anda masih membela... Berhentilah membuat masalah. Buka pintunya! Apakah ada orang di luar? Berhenti mengambil gambar. Berhenti mengambil gambar. Berhenti mengambil gambar. Jangan tembak. Bu, ada apa denganmu? Apa yang salah? Kejutan ini. Pagi-pagi? Setan kecil kita. Dia justru berinisiatif untuk memelukmu. Chen Chen masih kecil. Ingin peluk. Tidak normal. Sama sekali tidak normal. Ditemukan. Xiao Huai, kamu harus memperlakukan gadis Yurui dengan baik. Tidak tahu yang mana gadis buta. Jatuh cinta padamu. Masih bersedia melahirkan anak untukmu. Akulah gadis buta itu. Sejak 2 tahun lalu. Sampai jumpa setiap pagi. Tidak mengatakan sepatah kata pun. Entah apa yang digunakan. Trik yang merusak. Biarkan Gulang Chen mendekatinya. Anak itu, siapa yang memperlakukannya dengan baik? Dia tahu yang terbaik. Pagi-pagi, hanya makan apa yang dia masak. Jauh lebih ceria. Akhirnya mengatakan sesuatu yang manusiawi. Ayah memberiku kesempatan untuk melepaskannya. Ibu tidak lagi, jangan tinggalkan bayi itu lagi. Kebakaran terjadi. Akan cari seseorang untuk mengambil air. Di pagi-pagi. Kamu 1000. Jangan khawatir, ibu ada di sini. Terima kasih telah menyelamatkan Chen Chen. Chen Chen juga anakku. Biologis. Wanita mana yang bisa anak orang lain pemberani dan tidak takut mati? Kecuali... Anda berasal dari Chen Chen. Ibu kandung. Luo Yurui, katakan saja yang sebenarnya. Apakah kamu? Ibu kandung Chen Chen. Wang Wangyan. Belum. Saat kita saling mengenali. Aroma yang luar biasa. Tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Saya murni saja. Aku hanya menyukai Chen Chen. Lupakan saja. Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Setelah perceraian, saya akan memberi Anda sejumlah imbalan yang murah hati. Xiao Huai, nenek membantumu mendapatkan akta nikah. Xiao Huai, apakah kamu tertidur? Nenek membantumu mendapat akta nikah. Nanti, Yang Yur menjalani kehidupan yang baik, juga ke Chen Chen, rumah yang lengkap. Wanita tua. Saya akan memeriksa identitas Anda. Itu semua benar. Jadi, saya akan membantu Anda mendapatkan buktinya. Tunggu sampai Xiao Huai siap. Riasan untuk pernikahan. Nenek! Oke. Kalian lebih banyak istirahat. Aku akan kembali dulu. Jangan berpikir membeli nenek. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Dalam situasi Anda saat ini. Bahkan jika aku melakukan apapun yang aku inginkan, apa yang bisa kamu lakukan? Bahkan jika aku tidur denganmu, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Perintah, Simbermu. Jika kamu menyentuhku lagi, kamu mati. Tanpa diduga. Presiden Grup Huayan. Sangat polos. Bagaimana? Belum pernah disentuh oleh seorang wanita? Oke, aku tidak akan menggodamu lagi. Menurut Anda, siapa yang menyalakan api ini?
Dalang di balik ini. Siapa itu? Apa yang kamu pikirkan? Orang yang menyebabkan kecelakaan mobil Anda. Dan orang yang memerintahkan kebakaran. Mungkinkah itu orang yang sama? Tidak peduli siapa. Rubah. Ekornya akan selalu terlibat. Membawa dia keluar. Ibu, Rui kembali. Maaf. Putrikulah yang tidak berbakti. Menyakitimu sendiri, berada di sini dalam cuaca dingin. Sampai sekarang. Perhatikan baik-baik aku di langit. Lihat bagaimana saya membersihkan keluarga Luo. Ibu, putriku akan mengantarmu pulang sekarang. Taipan bisnis curang lagi. Foto mesra terekspos. CEO Roche, semoga berhasil. Orang tua, kami sedang ten. Biarkan aku melihatnya. Ini sungguh tidak masuk akal. Salah. Membuatku kehilangan muka. Lihat bagaimana aku membunuhnya. Saya ingin menelanjanginya. Minta dia untuk meminta maaf kepada kami. Pada awalnya, seharusnya itu bakar saja dia sampai mati. Siapa lagi yang akan dibakar sampai mati? Yurui, Anda datang tepat pada waktunya. Aku bertanya padamu di pesta ulang, bukan begitu. Ini aku. Jadi apa? Yurui, Anda mempermalukan keluarga luas saya. Semua hilang. Kenapa kamu? Mengapa? Kenapa kamu bilang? Saya, gadis bau. Aku belum menyelesaikan masalah dengan Anda harus menghancurkannya terlebih dahulu. Apakah Anda ingin memberontak? Ini Bibi. Aku belum mati. Dapat, ambil saja ini. Dapatkan abunya kembali. Apa yang ingin kamu lakukan? Sungguh sial. Bagaimana? Takut. Merasa bersalah. Katakan, bagaimana ibuku meninggal? Yurui, ibumu ada di dalam kamar. Ketika terjadi kesalahan, dia terstimulasi. Baru saja pergi. Aku dan ayahmu, saat bergegas, kakak sudah tidak mampu lagi. Siapa yang mengungkapkan berita itu? Jangan lihat aku. Saya tidak tahu apa-apa. Ini sebenarnya bukan kami. Ibumu adalah... Saya mendengarnya dari orang-orang di rumah sakit. Ini sebenarnya bukan kami. Aku bersumpah. Jika tidak, Guntur menyambar. Bukan kematian yang baik. Masalah ini, saya akan membahasnya sampai tuntas. Jika kalian tahu aku, siapa penggagasnya? Hancur menjadi ribuan keping. Jebing, lakukan analisis komponen. Saya ingin melihat apa isinya. Oke. Kirimkan saya ke taman kanak-kanak. Saya berjanji pada Chen Chen untuk menjemputnya. Ada apa denganmu, nak? Cepat pulang bersamaku. Aku tidak punya kesabaran untuk membuang waktu bersamamu. Cepat, cepat. Dia adalah si bisu kecil di kelas kami. Jangan bermain-main dengan Dia sedang tidak waras. Lu Leng Chen terlihat seperti pepaya. Orang malang tidak punya ibu. Segera pulang sepulang sekolah. Anda sangat melanggar hukum. Berani memukul anakku. Dasar bajingan kecil. Lihat bagaimana saya memberi Anda pelajaran. Dasar bajingan kecil. Lihat bagaimana saya memberi Anda pelajaran. Siapa kamu? Mengapa kamu? Saya ingin melihatnya. Siapa yang berani menindas anak saya? Dari mana asalmu? Salah mengidentifikasi aku. Itu wanita untuk Gusi. Luo Yurui. Ibu tiri yang bahagia. Saya pikir sungguh orang yang luar biasa. Hanya pengasuh gratis. Minta maaf pada anakku. Meminta maaf padanya. Bagaimana jika anak saya Bisakah Anda mengambil tanggung jawab? Putramu lah yang menertawakan. Anda menghina anak saya terlebih dahulu. Anda tidak mendisiplinkan saya. Sebaliknya, mereka Anda punya waktu 1 menit untuk meminta. Jika tidak, lakukan dengan risiko Anda sendiri. Kamu pikir kamu siapa? Tidak pernah ada orang di sini. Beraninya kamu berbicara kepadaku seperti? Biarkan saya menanggung akibatnya.
Saya hanya tidak meminta maaf. Ada apa? Apakah kamu tahu siapa aku? Apakah kamu tahu siapa aku? Devamiku adalah Direktur Huan. Halo Luo Yurui. Beraninya kamu memukulku. Berani menjaga Leng Chen lagi mulai sekarang. Aku akan membiarkanmu berjalan-jalan tanpa bisa makan. Beraninya kamu memukulnya. Mari kita lihat bagaimana dia meninggal besok. Sebelum jam 12 siang besok, pergi ke rumahku secara langsung. Jika tidak, aku membuatmu menyesal menjadi manusia. Luo Yuru, apa yang akan kamu lakukan? Lihatlah Chen Chen dengan mata tidak peduli, diintimidasi. Aku ingin ini. Apa gunanya pengasuh? Kamu diberhentikan. Luo Yurui, apakah kamu bertindak terlalu jauh? Apa yang sedang terjadi? Wanita tua, aku akan menjemput Chen Chen. Hasil, bertemu dengan wanita gila ni. Chen Chen diintimidasi oleh teman sekelasnya. Nona Chin sedang menonton. Apakah Anda seorang pendidik yang berkualitas? Ibu, pasti ada cerita mendalam di sini. Rushana ini, saya tumbuh besar dengan menontonnya. Bibi benar. Saya bisa terselesaikan dengan baik. Luo Yurui lah yang turun tangan. Bukan melakukan orang lain. Nyonya Kuan dipukuli. Nyonya Kuan mana yang membuat saya tersinggung? Masih ada beberapa lagi, Nyek. Wan, ini adalah ibu kota kami. Pejabat pertama. Isteri sutradara Pun Sang Myung. Bagaimana kita seluruh mampu untuk menyinggung? Keluarga Gu kami sedang berbisnis. Tidak mampu menyinggung seluruh keluarga. Saya punya video. Lihat. Ibu, ini tidak bagus. Telah seluruh keluarga diselidiki, kami menjaga keluarga kami. Tapi akan ada masalah besar. Wanita tua, satu orang melakukan sesuatu. Dan saya tidak akan membawa masalah pada keluarga Gu. Keluarga ku tunggu. Sangat megah. Masalah hari ini, wanita kami menderita trauma yang hebat. Yang dimaksud sutradara, sebelum jam 12 besok, Luo Yurui minta maaf kepada istri saya secara jika tidak, biarkan keluarga Gu mengajukan gugatan. Huan Guanjia, saya melihat ini. Ini bukan sepenuhnya salah Yurui. Nyonya Kuan juga memiliki setengah tanggung jawab demi kedua keluarga. Mari kita lupakan saja. Itu tidak mudah. Biarkan Luo Yurui atau kehilangan semua properti keluarga Gu. Anda menimbangnya sendiri. Lihat betapa sombongnya kamu. Jangan menjadi seperti anjing besok. Berlututlah di depan Nyi. Wan. Rowe. Biarkan ayahmu secara pribadi ke rumah Kuan. Sungguh merepotkan untuk kedua keluarga kami. Tidak bagus. Ibu, saya punya cucu sekarang. Anda masih harus pergi ke rumah Kuan dan merendahkan diri. Wanita tua, tidak perlu. Saya akan meminta maaf kepada keluarga Kuan. Ternyata itu untuk anakku. Itu benar. Nyonya Kuan dan putranya mempermalukan tuan muda di depan umum. Katanya dia ingin keluar. Sangat terlambat. Anda tidak mengikuti. Bawahannya berkata bahwa dia akan dihentikan olehnya. Keluar sangat larut. Apakah hak menuntutnya masih jelas? Seorang wanita memohon pada seorang pria selain dedikasi. Apalagi yang bisa Pergi dengan cepat mengejarnya kembali. Jangan biarkan dia menemukan pria lain. Nona, Anda turun dan istirahat dulu. Kenapa kamu begitu baik? Baru saja kembali. Apakah tuanku berpikir seperti itu? Saya akan pergi mencari Kuan Xiaomi. Buktikan diri Anda untuk menjadi perantara. Apakah aku begitu tak tertahankan? Ayo. Apa yang sedang kamu lakukan? Memberimu obat. Saya baru saja membantu Anda mendapatkan obat. Obat apa? Dr. Cao, bukankah kamu merasakan obat untukku? Obatnya. Anda sebaiknya tidak memakannya. Kalau tidak, menurutku, kamu mungkin sebenarnya berusia 28 tahun. Apa maksudmu? Dalam obat yang dia resepkan, ada banyak quinidine, serbuk curare. Bahkan orang normal sekalipun, penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan kelumpuhan, bahkan diracun. Cao Ruijin. Dia berani karena ambisinya. Berani menyakitiku. Jadi, obat apa yang Anda resepkan? Obat untuk melancarkan peredaran darah dan untuk mengembalikan penglihatan pada mata, membantu dengan anggota badan. Kenapa aku harus percaya padamu? Jika Anda, itu obat yang berbahaya. Aku ingin menyakitimu. Anda telah mati 10.000 kali sejak lama. Jika Gu Xiaohu
Ayah adalah orang yang rakus hidup dan takut mati. Lalu obat ini, meskipun Anda tidak ingin memakannya, Membawakan obatnya. ayo, dalang meminum obat. Ku Xiaohuai, kamu belum memberitahuku. Mengapa Chen Chen bisa bicara? Pagi-pagi. Awalnya dia bisa berbicara. Suatu malam 2 tahun lalu. Juga tidak apa yang saya lihat. Tiba-tiba pingsan. Kata dokter, dia menderita afasia. Maka masih ada kemungkinan. Saya ingin istirahat dulu. Apakah kamu masih pergi ke toilet dulu? Inginkan. Panggil dia berlari. Sudah larut malam, mengapa mengganggu orang lain? Sama halnya jika saya datang untuk melayani Anda. Jangan! Terkadang saya menginginkannya, terkadang kamu sangat merepotkan. Saya bilang tidak! Kamu, lepaskan! Apa? Rasanya enak sekarang. Memory, Jangan lihat. Anda keluar. jika Anda tidak ingin menontonnya, jangan menontonnya. Oh, Paman, luangkan waktumu. Bantuan! Paman Ning, Nyonya muda, kenapa kamu di sini? sepertinya aku seseorang menangis di sini. Di dalam, siapa yang tinggal di sana? Katakan dengan cepat. Tunggu aku kembali. Dia pelayan yang gila. Paman memberi perintah. Tidak ada yang diizinkan di sini. Lalu Paman Ning, mengapa kamu ada di sini? Saya bertanggung jawab melayani orang gila ini. Nyonya muda. Lalu aku tahu. Aku berangkat dulu. Wanita mati ini. Ini hanyalah bencana bagi kecantik. Ada apa, nak? 2 jam. Puluhan miliar telah hilang dalam bentuk saham. Dia ingin menjatuhkan keluargaku. Temukan Luo Yurui. Dengan cepat, biarkan dia memberikannya kepada Direktur Kwon. Bersujud dan akui kesalahanmu. Wanita punya takdirnya sendiri. Nyonya Kwon, Direktur Departemen. Aku belum terlambat, kan? Luo Yurui. Mengapa kamu tidak berlutut dan meminta maaf? Kalau tidak, masalah ini. Kata habisnya, Biarkan saya berlutut dan meminta maaf. Tidak. Hanya memintamu untuk meminta maaf. Itu untuk menunjukkan toleransi. Mungkinkah itu? Anda masih ingin memaksa saya untuk mengambil tindakan? Direktur Kwon sangat kuat. Keluargaku terpaksa melakukan harga saham anjlok. Mengapa repot-repot? suami. Berikan saja padanya. Dikirim ke penjara untuk makan makanan penjara. Lihat betapa bangganya dia. Halo. Xiaohui, bagaimana pembicaraannya? Tidak buruk. Izinkan saya mengatakan. Oke. Halo, apakah itu Xiaowan?
Menteri Chen. Okey. Biarkan Menteri Chen mengkhawatirkannya. Bagus. Lakukan ini. Kenapa Yurui belum kembali? Apa yang terjadi? Ibu, Biarkan saja Nikuan. Beri dia pelajaran. dia tidak punya rasa proporsional. Nanti, mungkin bahkan muncul keranjang apa yang akan datang. Saham Huayan. Ini hampir mencapai titik. Bagaimana saya bisa mengelola perusahaan? Kamu, siapa yang bisa menghubunginya? Cepatlah. Bajingan macam apa yang kamu nikahi? Berikan kepada keluargaku. Menyebabkan begitu banyak Wanita tua. Seseorang dari keluarga Kuan ada di sini. Lihat itu. Keluarga Kuan sedang mencari masalah. Tak satu pun dari kita yang bisa memikirkannya. Maaf, Nai. Aku minta maaf. Itu karena saya tidak memiliki anak yang baik. Saya seharusnya tidak mentraktir mengatakan sesuatu seperti itu. Harapan keluargaku bisa murah hati, tidak peduli. Nyonya Kuan, Tuan muda, Anda tidak harus bersikap sopan. Keluargaku dan keluarga Kuan adalah teman keluarga. Kami akan saling mendukung di masa depan. Perkembangan umum adalah Bangun. Apa yang dikatakan wanita tua itu adalah dua keluarga kami. Kita harus hidup dalam damai. Direktur Nyonya Kuan. Jika Anda tidak menyukainya, bersama-sama kita. Bagaimana dengan makanan sederhana? Tidak masalah, Nyi. Gu. Kami akan kembali sekarang. Apakah dia kembali? Belum. Nomor telepon Miss Lu belum bisa lewat. Saya tidak menyangka dia memiliki jaringan kontak yang begitu. Director, Lian, itu semua bisa diredam. Ya, Tidak tahu, pria liar mana yang kamu kencani? Roxy, apa yang kamu ambil fotonya? Saudara ipar perempuan. Saya menemukan rubah betina. Berhubungan dengan kamu lihat. Dia adalah Luo Yurui, wanita yang tidak tahu malu. Saya saudara Xiao Huai, masih menggendongnya, bercinta dengan pria di luar. Pria ini, saya telah melihatnya beberapa kali. Tidak dapat dipisahkan dari Luo Yurui. Sejak dia selingkuh, ambil saja fotonya. Wanita yang tidak tahu malu. Lihat apakah dia masih menginginkannya. Ayo pergi. Bisakah kamu keluar sebentar? Kata saudara Huai. Kentut dengan cepat. Saudara, hari ini aku dan kakak ipar pergi ke restoran untuk tebak siapa yang saya temui. Ya, luar. Dog. Putih. Dia pergi ke restoran. Saya melihat dengan seorang pria muda pergi makan bersama. Postur kedua orang itu sangat intim. Saya bahkan mengambil foto. Assistant Shing, apakah kamu buta? Lihatlah saudara Syahuai. Tuanku, itu memang Miss Luo dengan pria sebelumnya. Saudara Syahuai, Anda harus merawatnya dengan baik. Saya, ini juga demi kebaikanmu sendiri. Demi reputasi keluarga Gu. Luo Yurui, selagi kamu seperti ini sekarang, dan dia berkeliling merayu pria. Bagian atas kepala Anda tertutup padang rumput hijau yang luas. Tutup mulut! Istriku, bukan giliran Anda untuk menuding. Dia berlari. Ya. Bawa dia keluar. Nona Qing, tolong. Tuanku, Nona Luo kembali. Ku dengar kamu sudah siap, bahkan tidak makan apapun. Saya kelaparan. Itu tidak terserah kamu. Aku marah karena aku lapar. Kemana kamu pergi hari ini? Pergi berbelanja. Setelah berbelanja. Dengan pria, mana kamu makan malam lagi? Sudah makan? Apa yang kamu lakukan lagi? Anda mengirim seseorang untuk mengikuti saya. Bukan tuanku.
Nona Chin lah yang melihatnya. Qin Roshi. Dia melihatku makan bersama yang lain. Jadi, datang dan tuntut saya. Jangan mengubah topik pembicaraan. Setelah makan, apa yang terjadi? Itu baru saja berkencan dengan Shauru. Makan makanan barat. Lalu, apa yang harus dilakukan? Semua selesai. Bagaimana kabarnya? Setelah mendengarkan, kan? Sangat keren. Ini sudah berakhir. Tuanku, doakan dirimu baik-baik saja. Luo Yurui, Lama adalah istriku sekarang. Aku tidak akan membiarkanmu menggendongku berkencan dengan pria lain. Mari kita tunggu sampai kamu bisa berdiri. Pergi sekarang! Panggil dokter, lepaskan perbanku. Tuanku, Dr. Cao tiba. Tuanku, masih beberapa hari lagi. Apakah Anda yakin untuk membongkarnya terlebih dahulu? Jika saya menyuruh Anda untuk membongkarnya, bagaimana bisa ada begitu banyak omong kosong? Apakah kamu benar-benar memikirkanku? Saya akan membantu Anda menghancurkan. Tuanku, padahal perbannya sudah tapi kamu belum bisa berjalan. Saya harus menunggu kaki saya pulih sebelum kamu bisa berjalan. Obat yang kuberikan padamu terakhir kali. Apakah kamu makan tepat waktu? Katakan itu. Mengapa itu ada dalam obat? Gongguan. Tuanku, saya tidak memilikinya. Dia berlari. Jatuhkan dia. Interogasi yang ketat. Jika Anda tidak mengungkapkan dalangnya, lalu tunggu sampai Saya tidak punya. masih mengatakan saya tidak punya. Weh. Anda baru saja kembali ke rumah. Mengapa minum begitu banyak? Datangkan beri aku kotak tertinggi terbesar. Aku ingin bersamaku. Saudari yang baik, minum sampai subuh. Kotak tertinggi kami di sini hanya yang terakhir yang tersisa. Setoran 1.000. Minimal pembelanjaan 28 T. Apakah Anda yakin? Itu benar. Cepatlah. Halayak, ingin kotak tertinggi. Maaf, Nona Luo. Kotak terakhir untuk 2 tamu ini. Luo Yurui. Kenapa kamu lagi? Saya anggota VIP di sini. Nikmati prioritas. Letakkan kotak tertinggi terakhir. Berikan padaku. Ini. Apa lagi yang ada tintanya? Apakah Anda ingin melakukannya? Apakah Anda masih Berikan kepada manajer Anda. Hai lo, Anda seorang VIP, bukan? Pertama datang, pertama dilayani. Saya seorang VIP. Kalian bahkan bukan apa-apa. Kenapa kamu masih begitu sombong di sini? Saya ingin kotak itu. Apakah kami tidak akan membiarkannya? Halo Nona Luo. Apa yang terjadi? Aku bilang begitu. Pelanggan VIP di sini. 2 orang ini. Anda harus bertarung dengan saya. Dia jelas mencoba merampok kita. Maaf, anggota VIP. Nikmati prioritas. Kecuali jika VIP Berlin. Menikmati hak tinggi. Tolong, berapa banyak orang di sana? Apakah ada anggotanya? Kita. Dia berlari. Hubungi Lao Ji. Bukan anggota sama sekali. Masih ingin merampokku. Hanya lelucon. Karena beberapa di antaranya anggota kami yang terhormat. Jadi aku benar-benar minta maaf. Kotak terakhir, kami ingin pergi. Nona Luo ini. Kalian cepat. Apa yang kamu lakukan di sini? Paku, Apa maksudnya? Bukankah kamu sudah setuju untuk memberikannya kepadaku? sekarang Tuan Ji menelepon. Dikatakan untuk mengambil kamera. Kotak mewah disediakan. Nona Luo. Bukankah itu juga untukku? Tidak. Ini untuk yang satu ini. Nona Luo Yurui. Nona Luo, saya benar-benar lalai sekarang. Mengapa memberikannya padanya? Apakah Anda pernah tidur dengan Tuan Ji? Saya tidak tahu ini. Kata bos kami. Nona Luo Yurui. Ini kehormatan kami. Anggota VIP berlian menikmati prioritas mutlak. Nona Luo, silakan ambil kartu kamar. Berapa banyak orang yang menghabiskan malam? Semuanya gratis. Weh, penyanyi. Berlian. VIP. Silakan lewat sini. Ada apa, Kiat? Apakah kamu belum pergi ke kamar pribadi? Anda datang tepat pada waktunya. Kami tidak membuat Apakah kamu di sini untuk bernyanyi? Begitu mereka datang ke sini. Lupakan saja. Hanya kamar pribadi. Ubah saja ke yang lain. Tidak. Ini tidak dapat dihitung.
Aku tidak bisa menelan nafas ini. Bagus. Saya tahu. Bernyanyi dulu. Saya akan membantu Anda memberinya pelajaran nanti. Yurei, kamu dan sekarang, Tuan Ji sangat akrab dengannya. Apakah kamu percaya jika aku tidak mengenalmu? Tapi sekarang... Siapa tahu? Mungkin ada yang ingin mengejarku. Seorang lelaki tua yang kaya. Kamu tahu. Anda memesan, aku akan keluar dan menerima telepon. Bagus. Aku tahu tentang itu. Saya akan menanganinya. Luo Yurui. Saya tidak menyangka bahwa saya mampu benar-benar terhubung lagi. Tuan Ji yang mulia. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Kata-kataku belum selesai. Jangan balas dendam padaku dan melakukan banyak. Tidak layak. Jika Anda kekurangan uang, datang kepadaku. Apa yang bisa mereka berikan padamu? Aku bisa memberimu hal yang sama. Jika saya ingin kembali ke rumah, di mana saham asli saya? Kalau begitu, mari kita berpindah tempat. Tuanku, silakan masuk. Tunggu sampai akhir. Putus saja dengannya. Wanginya masih bagus? Sangat lembut. Tidak perlu. Pulang. Gu Shawan. Kamu sekarang pacar saudara perempuanku. Kamu melakukan ini. Apakah kamu tidak takut dia akan tahu? Aku tidak akan memberitahunya. Kamu dulu, aku selingkuh karena dia. Pada saat itu, Anda tidak bisa meremehkan saya? Begitu pula denganku saat itu. Dibutakan oleh hantu, tergoda olehnya. Sekarang, saya hanya tahu. Kamu masih cantik. 10.000 kali lebih cantik dari dia. Bagaimana mungkin? Luo Qier, tapi salah satu dari 3 wanita cantik itu. Itu karena dia mengeluarkan uang untuk melakukan operasi plastik. Ini sebenarnya sebuah vas. Tidak layak untuk dilihat. Kalau begitu, kamu datang kepadaku sekarang. Kamulah yang menyesalinya. Itu benar. Saya menyesal sejak bertemu denganmu lagi. Tidak ada penyesalan setiap hari. Yurei, beri aku kesempatan lagi. Mari kita mulai dari awal. Karena kamu sangat menginginkannya. Luangkan waktu Anda dan buka pakaian Anda. Bagus. Yurei, saya... Merugikan diri sendiri. Itu pelecehan seksual. Wanita itu memukuli pria itu. Aku berusaha keras. Siapa pria itu? Pria itu seperti tepat di dalam kotak itu. Shawan? Shawan, ada apa denganmu? Shawan? Apakah kamu baik-baik saja? Terasa sakit. Ada apa denganmu? Luo Yurui, berhenti! Sesuatu telah. Apakah kamu melakukannya? Kalahkan Shawan seperti itu. Saya tahu apa yang Anda lakukan. Melukai Shawan seperti itu. Saya ingin menelepon polisi. Jelaskanmu ke penjara. Saya bertindak untuk membela diri. Dan Gu Shawan. Jangan pernah berpikir untuk menjadi bersih seumur hidup. Terlebih lagi, saya punya bukti di tangan saya. Bukti apa? Yurui, ini kesempatan lagi. Mari kita mulai dari awal. Oh, aku bohong. Tidak mungkin. Shawan, siapa yang mengatakan ini? Percaya atau tidak, itu terserah Anda. Sampah seperti itu. Hanya kamu yang akan memperlakukanku seperti bayi. Apa aku? Tempat sampah daur ulang. Siap. Bagaimana cara mendapatkan kembali buktinya? Tuanku, saya kembali. Jam berapa sekarang? Ada. Begitu banyak daging. Mengapa kamu kembali? Karena saya pergi bermain dengan orang lain. Kamu marah. Siapa yang marah? Tuan Gu, kami marah. Tuan kami Gu. Siapa yang cemburu? Jangan berpikir itu bisa menyuapku. Pergi temukan kekasih lamamu. Benar ini. Itu Tuan Ji yang Anda pergi ke Haozun. Saya lewat. Akhirnya melakukan sesuatu yang baik. Apa artinya ini? Apakah kamu mengejekku? Bagaimana itu bisa terjadi? Aku memujimu. Katakan lagi, dari mana asal kekasih lama itu? Hanya
Saatnya memberi pelajaran. Hanya sampah? Itu. Aku percaya padamu untuk saat ini. Dia hanya berspesialis penjahit yang datang untuk menagih hutang. Ditemukan di kamar Paman Ming. Ku Syahwat, saya ingin aku beritahu sesuatu. Apa? Di kamar Paman Ming. Sebenarnya menyembunyi foto ibu tirimu. Anda mengatakan mereka berdua. Apakah kamu punya kaki? Tak terduga. Anda juga cukup suka bergosip. Seorang wanita terlahir untuk bergosip. Present. Tahun-tahun, bahkan pacar yang dirumorkan pun. Anda tahu orang-orang di luar. Apa yang kamu katakan? Bagaimana mengatakannya? Katamu tidak bagus dalam aspek itu. Apakah Anda percaya rumor ini? Jika saya mau, setiap menit, wanita yang menyukaiku dapat mengelilingi bumi sebanyak 3 kali. Tapi, bukan siapa, semuanya memenuhi. Jadilah wanita Gu Shaohuaiku. Daging dalam barisan. Aku pasti tidak bisa kalah darinya. Lebih dari sekedar foto, ada juga USB flash drive tersembunyi dengan sangat baik. Saya kira di sini pasti ada sesuatu petunjuk penting. Lihatlah. Di dalam ada file videonya. Buka dan lihatlah. Apa yang kamu siarkan? Nyalakan AC. Sudah dibuka. Apakah kamu yakin? Baru saja ditayangkan. Ini dari drive USB Paman Ming. Anda tidak menyiarkannya dengan sengaja. Apakah aku membosankan? Berikan pada saat mobilitas berkurang. Orang yang buta. Itu mungkin saja. Mungkin karena aku tampan. Kurang narsis. Namun, menurutku, sepertinya agak familiar. Apakah Anda mengklik bisu? Apakah Anda diam-diam memutar video? Menurutku, menemukan kebenaran. Bagaimana mengatakan? Saya hanya tonton videonya dengan wanita dalam video ini. Itu ibu tirimu dan Paman Ming. Bagaimana kabarnya? Menarik bukan? Huang Yingge? Paman Ming? Apa yang lucu tentang ini? Harus keluar? Tentu saja. Berikan saya USB flash drive. Kita sekarang sulit untuk menemukan ini. Bisakah itu dijelaskan? Orang yang menyakitimu, mereka yang membakar. Itu Huang Yingge. Setelah kamu dan Chen Chen mati, anak-anaknya akan berkuasa. Sepertinya, kamu tidak terlalu bodoh. Jadi apa yang akan kamu lakukan sekarang? Expose mereka? Just get you. Saya menemukannya di kamar Paman Ming. Hanya bisa menjelaskan, mereka berselingkuh. Bukti tidak cukup. Dia ingin menyakitiku. Saya ingin mandi. Membutuhkanku. Bolehkah aku membawamu ke sana? Tidak perlu. Jika aku tidak menelponmu, jangan Oke.
masih membutuhkan bantuanku. Bantu! Aku bangun dengan cepat. Okey. Dia hanya berspesial penyihir yang datang untuk menagih hutang. Ayah, Ibu. Bagaimana dengan Syawan? Bagaimana dengan Syauan? Kata dokter, lukanya ada di anus. Dia telah mempraktikkan ke dokter pertama kali melihat kasus seperti miliknya. Kacanya tembus lama sekali. Butuh banyak usaha untuk menariknya keluar. Tidak apa-apa sekarang. Itu saja. Untuk sementara tidak dapat digunakan. Perhatikan kebersihan, mencegah infeksi. Sialan. Nang Jarum melahirkan seorang bayi. Apa-apaan ini? Orang yang berhati ulah? Mengapa kamu tidak memberiku pelajaran? Dia tidak tahu seberapa tinggi langitnya. Pagi. Ayolah. Pagi. Luo Yuro ini, wanita seperti apa dia? Jika Anda merasa baik, Tampar saja aku. Jika Anda merasa buruk, Tampar saja aku 2 kali. Jika suatu hari, ibu kandungmu telah kembali, membiarkanmu meninggalkannya, apakah kamu mau? Pagi. Bagaimana ibu kandungmu? Setelah beberapa saat, akan meninggalkan kita. Anda harus belajar mandiri. Mainkan saja. Kamu. Bagaimana jadinya seperti ini? Melakukannya pagi dan pagi hari. Buka ini. Begitu banyak ide gila. Aku akan membelikanmu pakaian untuk diganti. Kakimu pulih lebih cepat dari rata-rata orang. Ambil beberapa langkah dan lihatlah. Dia bilang itu bukan Siang Ning. Tapi kenapa rasanya sangat mirip? Tuanku sangat gila akhir-akhir ini. Kakinya nak lurus ke atas. Nama saya Dia Ranlai. Bantuin. Bantuan. Siapa kamu? Saya sedang lewat. Mendengar tangisanmu. Datang dan lihatlah. Siapa kamu? Pelankan suaramu. Farika akan mendengar. Gadis yang baik hati, selamatkan aku.
bawa aku keluar dari sini. Siapa kamu? Terkunci di sini. Namaku Luo Huaqiong. Luo Hualing adalah saudara perempuanku. Dia adalah wanita tertua di keluargaku. Tolong bantu saya. Seseorang, aku akan bersembunyi dulu. Adakah yang baru saja ke sini? Adakah yang baru saja ke sini? Mengapa Paman Ming berbohong? Apa tujuannya? Oh, jangan berteriak jengkak. Sampai jumpa lagi besok. Paman Ming, sering kepadamu melakukan hal semacam itu? Kamu bilang begitu, saudara perempuan laki-laki. Apa yang bisa kamu buktikan? Apakah ini sesuatu? Aku bisa menyelamatkanmu. Lihatlah bagian belakang leherku. Ada harja ungu. Ini adalah tanda lahir. Kenapa kamu pergi begitu lama? Gou Shaohuai, pipimu. Apakah itu disebut Lu Huaqiong? Ya, Tahukah kamu kemana dia pergi? Bibiku bertahun-tahun yang lalu baru saja berimigrasi ke luar negeri. Tidak pernah kembali. Tapi dia melakukannya setiap... Kirimi saya kartu pos. Apa yang salah? Anda tiba-tiba menanyakan hal ini. Saya baru saja fotomu di dinding. Hanya penasaran ingin bertanya. Lalu padanya, apakah ada ciri-cirinya? Seperti tanda lahir atau semacamnya? Saya ingat, bagian belakang leher bibiku ada tanda lahir berwarna ungu. Seperti kuku-kuku. Ushuha, biarkan aku memberitahumu sesuatu. Setelah kamu mendengarnya, mengendalikan emosi. Apa yang terjadi? Terakhir kali, aku bertanya padamu. Kamu bilang itu di bawah lot. Hiduplah seorang wanita gila. Tapi aku penasaran. Pergi dan lihatlah. Coba tebak apa yang saya lihat. Apa? Seorang wanita dirantai seperti anjing. Dia tidak gila. Dia juga berkata. Dia menelepon. Wah, Chong. Bagaimana mungkin? Siapa yang mengirimkan kartu Jepang itu? Saya juga awalnya tidak percaya, tapi saya melihatnya di belakangnya. Ada satu di leher. Sudah kubilang tanda lahir yang identik. Bibiku ada di rumahku. Siapa yang menahannya di sana? Itu Paman Ming. Saya juga melihat. Paman Ming ada di sini. Mempermalukannya. Sungguh, tidak masuk. Aku akan menemukannya. Itu lebih baik. Jangan memperingatkan ular itu. Apakah kamu ingat? Terakhir kali kamu melihat bibimu. Kapan itu? Setelah ibuku menghilang, bibiku selalu menjagaku. Sampai suatu hari, Paman Ming memberitahuku. Katanya dia pergi ke luar negeri. Saya juga bertanya kepada ayah saya. Katanya bibi berbicara tentang pacar orang asing. Bermigrasi? Itu semua adalah alasan. Dia sangat mencintaimu. Bagaimana saya bisa menanggungnya? Tinggalkan kamu sendiri dan pergilah sendiri. Selamatkan bibimu. Kebenaran pasti akan terungkap. Ini adalah petunjuk yang sangat penting. Nenek, Tuan Gu meminta saya untuk bertanya. Bibinya, mengapa kamu melakukan? Tidak ada surat untuknya. Maksudmu, Huaqiong? Gadis itu sudah bertahun-tahun tidak ke... Saya kira saya memulai sebuah keluarga di luar. Jangan pedulikan ini. Paman Ming hanyalah seorang pembantu rumah tangga. Tapi dia bisa menyembunyikan kebenaran dari langit. Aktivitas ilegal di keluarga Gu. Di belakang ini, pasti ada konspirasi besar. Anda sendiri baru-baru... Hati-hati. Gu Shaohuai, kamu peduli padaku. Apakah kamu jatuh cinta padaku?
Anda terlalu merasa benar sendiri. Saya hanya demi-contract. Okey. Kamu akan segera bebas. Tidak terlalu senang. Apa yang terjadi? Pergi ke pusat perbelanjaan pusat. Okey, Nona, mudah. Siapa kamu? Di mana Tuan Xu? Meminta izin untuk sesuatu. Biarkan aku menggantikannya selama sehari. Bagus. Kamu ajak aku ke mall dulu. Apa yang Aku akan ke... Bagaimana Anda bisa sampai di jalan ini? Ibu benar, Nyonya muda. Nah, sampailah di sana sebentar lagi. Nomor telepon siapa? Itu panggilan Nona Luo. Dia meminta saya untuk mengkonfirmasi keberadaan Guru Shu. Apa maksudnya? Tuan Xu tidak mengantarnya. Apakah kamu sudah pergi ke mall? Tidak tahu. Biarkan saya menghubungi Anda. Apa yang terjadi? Tidak dapat menghubungi Guru Shu. Tuan Luo, apakah kamu baik-baik? Tidak apa-apa. Siapa yang menghasutmu? Saya juga tidak tahu. Itu milik Wang Hu. Beri kami uang. Berapa banyak yang dia berikan padamu? 200.000. Jika dia menghubungimu lagi, tangkap dia dan berikan dia pada. Saya akan memberi Anda 5 juta. 5 juta. Ada petunjuk. Harus memberi penghargaan. Nona Luo. Tuan Xu telah ditemukan. Dia diserang dan mengalami koma. Tidak apa-apa sekarang. Mengerti? Luo Yurui, apakah kamu terluka? Kamu. Apakah kamu peduli padaku? Tetap saja masih berakting. Siapa yang peduli padamu lagi? Saya hanya khawatir jika kamu mati. Saya akan menjadi duda. Kedengarannya tidak menyenangkan. Yakinlah, aku akan baik-baik saja. Mulai besok, pengawal mengikuti Anda. Tidak perlu. Kamu sekarang. Pengawal hanya akan mengikuti. Memberi makanmu. Ini tidak akan lama. Penglihatan akan dipulihkan. Apakah kamu benar-benar mengira aku buta? Dia berlari. Tuan Gu. Perintah. Kamar mandi. Besok, karilah rambutnya. Buatlah camilan pagi lagi. Rambut atau kuku. Dapatkan tes garis ayah. Lihatlah. Apakah dia? Dia ibu kandung anak. Jika dia tidak melakukannya, apa yang harus dilakukan? Bantu aku. Selesaikan prosedur perceraian. Okey. Ku, Xiaohai. Apa yang kamu bicarakan? Tidak ada apa-apa. Apakah kamu akan menceraikanku? Saya baru saja mendengarnya. Jika kamu merasa tubuhmu telah pulih, kita bisa melakukannya besok. Jalani prosedur perceraian. Jika kamu merasa tubuhmu telah pulih, kita bisa melakukannya besok. Jalani prosedur perceraian. Saya tidak mengatakan kita harus bercerai. Meski kakiku sudah sembuh, tapi mataku belum pulih. Di luar, Mengapa berisik sekali? Aku akan pergi melihatnya. Pergi ke sana. Kamu. Pergi ke sana. Bang Aneng, apa yang kamu cari? Itu wanita muda. 2 hari yang lalu, Kat tersesat. Ayo, kita cari. Apa yang sedang kamu? Belum ada istirahat? Baru saja hendak istirahat. Kalau begitu, jangan kami pergi mencari Wang Yi. Aneh.
Wang Yi pada hari kebakaran sudah menghilang. Kenapa dia masih mencari Wang Ji? Gu Shaohuai, apakah Anda sudah mengambil tindakan? Di sana, di ruang bawah tanah. Saya telah menyelamatkan orang. Dia adalah bibiku. Jadi, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan menemuinya besok. Kamu tinggal bersamaku. Masalah ini, saya harus mencari tahu. Bagus. Bibi, Saya Xiaohuai. Xiaohuai, kamu sudah sangat tua. Saat itu kamu baru berusia 8 tahun. Bibi, ini aku. Saya sudah dewasa. Xiaohuai, ada apa dengan matamu? Tuan Gu beberapa waktu mengalami kecelakaan mobil, gumpalan darah, menekan saraf. Bus. Anda tidak punya apa? Xiaohuai tidak terlihat. Bibi, saya akan baik-baik saja. Kenapa kamu menjadi terkurung di keluarga Gu? Dailah yang mengurungku. Paman Meng, kenapa dia melakukan itu? Karena ayahmu, Gu Mingxia. Setelah adikku mengalami kecelakaan, saya mengatur barang-barangnya. Temukan dia dan ayahmu. Rekaman pertengkaran. Dan milik ibuku, apakah hilangnya itu ada hubungannya? Kata ayahmu, jika dia di luar, masalah membesarkan keluarlah! Aku ingin nyawa ibumu. Aku meragukan adikku. Ialah yang membunuhnya. Jadi saya pergi menemuinya. Hasil, dipenjara olehnya sampai sekarang. Xiaohuai, bertahun-tahun saya selalu menjaga keluarga saya. Bibi! Anda telah menderita selama bertahun-tahun. Saya pasti akan mencari tahu kebenarannya. Xiaohuai, kata suster dalam rekaman itu, dia tidak sama seperti sebelum. Hu Mingsheng sudah pergi. Xiaohuai, kamu harus berhati-hati. Mengapa semua datang ke ini? Apa setiap saat? Bukankah itu hanya karena saya tidak bisa? Apakah kecelakaan itu terjadi begitu? Bisi, Anda apakah sudah dipulihkan? Apakah kamu masih akan berpura-pura buta? Hanya melihat sedikit. Belum pulih sepenuhnya. Dan Anda berpikir, saya sangat ingin menyentuh. Sungguh, sosok yang jahat. Sangat rata-rata. Saya rata-rata. Tampaknya Tuan Gu memiliki banyak sekali wanita. Bajingan. Ada cara yang feminin. Cara perempuan. 3 kata dan 4 suami membimbing istri. Dalam kamus tidak ada kata seperti itu. Jadi, kamu menentangku hari. Kular Putra. Temukan pria yang berbeda. Mencari daging segar. Tolong. Bisakah Anda lebih berhati-hati? Saya tidak tahu bagaimana harus bersikap. Karena menurutmu begitu, saya tidak akan melayani bibi saya lagi. Apa maksudnya? Kamu ingin bercerai? Pergi saja. Ini yang kamu katakan. Jangan menyesalinya. Katakanlah, aku memaksamu. Tentu saja tidak. Xiang Ning sangat lembut. Tidak seperti wanita ini. Sangat ganas. Luo Yurui, memberimu 10 juta. Beritahu Heran nomor kartunya. Tidak perlu. Uang kecil itu serahkan pada Anda untuk memulihkan diri. Untuk Xiaohuai, ini menjadi pernikahan kedua. Bajing. Ini semua salah nenek. Sekarang ini adalah pernikahan kedua. Sayang sekali. Mari kita lihat kembali ke rumah. Aku masih punya banyak hal untuk Tuan Gu, tahukah Anda bahwa Anda telah menderita kerugian besar? Luo Yurui. Pokoknya, terima kasih atas waktunya kepada saya merawat anakku. Sama-sama. Biarkan Heran memberikannya padamu. Tidak perlu. Perasaan yang tidak terkendali. Yang terbaik adalah memutuskan sekarang. Berarti? Saya tidak tahu berapa banyak orang yang mengerahkan. Apa gunanya? Ku dengar saudara Yi bercerai. Sayap, apakah Anda sudah dikeluarkan dari keluarga Gu? Burung pegar adalah burung pegar. Tidak peduli seberapa keras, tidak bisa menjadi burung finik. Tuan Gu dan saya sudah bercerai. Jadi Anda tidak sabar ingin melihat lelucon saya. Sejak Anda telah dikeluarkan dari keluarga Gu,
Kalau begitu ambil milik. Kembalikan barangnya. Urusan keluargaku, aku juga tidak mengerti. Apalagi yang ada di sana. Harta karun keluargaku. Kalung hijau kekaisaran. Keluarkan dengan cepat. Luo Yurui. Jika Anda tidak melakukan, menyerahkan sesuatu, curi saja. Menunggu untuk masuk penjara. Serahkan dengan cepat. Kalau tidak, dilukuti dan digeledah. Kalung apa? Saya belum pernah melihatnya. Dia bangun. Anda sepertinya, Anda tidak melihat peti matinya. Anda tidak akan menangis, kan? Cari aku. Nona. Lihat apa ini. Ini adalah keluarga Gukam. Harta karun kota. Dapatkan yang hanya ingin memfitnah saya. Anda tahu cara memfitnah saya. Apa konsekuensinya? Tentu saja itu benar. Lihatlah kondisi ini. Sekilas memang tak ternilai harganya. Ini dikeluarkan oleh lembaga. Ini ada sertifikat penilai. Ketika saya keluar, saya masih membawa tanda pengenal. Sepertinya ini. Anda sudah merencanakan. Kurang omong kosong. Kamu tahu kalung ini? Berapa harganya? Saya tidak bisa mendapatkannya meskipun harta langka. Harta yang langka. Palsu. Ini yang kamu katakan? Anda benar-benar mengambil milik kami. Harta karun kota itu. Sesuatu yang pecah saat terjepit. Terlalu malu untukmu adalah pusaka keluarga. Anda menjaga keluarga Anda. Apakah ini caramu memperlakukan orang lain? Ini buktinya. Allah. Tunggu. Tunggu. Masalah besar. Di bawah, itu tepat di bawah hidungku. Mamsukan. Saudara, Lu Yurui, kamu sudah bercerai dan mencuri pusaka keluargaku. Apa menurutmu kita harus menjaganya? Saya menceraikannya. Belum dipublikasikan. Bagaimana kamu tahu? Saya mengurus urusan keluarga saya. Kapan giliran orang luar menunjuk jari? Saya. Katakan lagi. Pusaka keluargaku. Di sini bersamaku. Apa yang kamu lakukan untuk menangkapnya? Bagaimana mungkin? Kenapa kalung itu ada bersamamu? Nenek memberikannya padaku. Apakah mungkin saya masih harus mengikuti Bao? Saya singkirkan semuanya. Terima kasih Tuanku atas bantuan Anda. Selamat tinggal. Saya masih sedikit enggan. Tuan Luo, keberadaan Wang Hu diketahui. Di mana? Dia bersenang-senang bersembunyi. Pergi padanya. Ya. Pria ini, apakah Anda ingin menyerahkannya? Siapa yang tidak mau? Saya dapat membantu kamu, tapi Anda harus membayar sejumlah bunga. Oke, berapa banyak yang kamu inginkan? Ingin hidupmu? Katakan, siapa yang menghasutmu? Jangan katakan, aku akan memotong tanganmu. Kataku, itu atas dorongan tuanku. Yang mana Tuanku? Putra tertua dari keluargaku, Bibi. Biarkan aku. Hidupmu, aku masih berguna. Xiaohuai. Apakah kamu menceraikan Yurui? Kapan itu terjadi? Apa yang terjadi pagi ini? Anda bingung. Menantu perempuan yang baik. Mengapa bercerai? Nenek, ini antara aku dan dia. Biarkan saja. Apakah kamu masih menunggu? Menunggu apa namanya? Disebut kapas merah. Bukan begitu? Bukan kapas merah. Itu Xiangning. Saya tidak peduli sisi mana. Jika dia ingin muncul, dia akan muncul. Apakah Anda ingin menunggu seumur hidup? Nenek, saya hanya tidak menyerah. Apakah ini salah? Bagus. Aku tidak peduli padamu lagi. Cepat atau lambat, hari di mana aku menyesal. Tuanku, apakah kamu baik-baik saja? Dia berlari.
Saya melihat kamu. Tuanku, kamu bisa melihatku? Tuanku, bisakah kamu melihat? Ini sangat bagus. Tuan muda, berencana untuk merebut tahta. Apakah anda akan mengambil alih posisi presiden? Dia tidak sabar. Siapkan mobil besok. Bagus. Huang Yingge, apa yang terjadi? Keluarga Tuan Gu datang ke sini. Katanya ada sesuatu yang perlu diberitahukan. Wanita tua. Wanita tua. Syahwat, kamu pulih. Nana, cucu saya telah pulih. Itu bagus. Apa yang terjadi dengan kakak laki-lakimu? Wanita tua. Tuan muda mengadakan rapat pemegang saham. Ingin merebut dia hak pengelolaan Huai'an. Dia ditangkap oleh Tuan Gu. Ruwei, Anda terus mengatakan, bagaimana cara menggantinya? Kerja keras Huayan. Xiaohuai, Anda tidak bisa mentolerir kakak laki-laki Anda. Anda tidak bisa membalas kebaikan dengan kebencian. Tutup mulut. Dia menggelapkan dana publik, mengisi kantong seseorang. Hanya yang ini! Anda dapat mengirimnya ke penjara. Saudaraku yang baik. Saya berharap saya bisa mati. Kecelakaan mobil itu adalah kecelakaan. Itu dia. Tangannya mengontrol. Gu Rongwei, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Suatu hal yang tidak bermoral. Nenek, saya dianiaya. Saya belum melakukannya. Apa pun yang menyakiti saudara keduaku. Mengangkat orang. Apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pergi. Chen Yi tidak mengambil uangnya. Kabur ke luar negeri. Chen Yi tidak mengambil uangnya. Melarikan diri ke luar negeri. Chen Yi, katakan itu. Itu, Tuan Muda Tetua. Biarkan aku mengerem Gu. Tangan dan kaki. Tutup mulut. Jangan meludahi orang lain. Kakak kedua. Dan kamu. Memaksakan kejahatan. Jangan ragu untuk memfitnah saya. Apa yang saya katakan itu benar. Ada rekaman di ponselku. Anda dapat mendengarkannya. Xi Yanyi, Anda hanya perlu melakukan sesuatu. Setelah selesai, berimu 1 juta. Sepupu, kamu sangat tidak tahu malu. Benar-benar melakukan pembunuhan saudara. Ini benar-benar pengkhianatan. Kakak laki-laki. Sejauh ini, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Mari kita bicarakan lagi. Perselingkuhanmu dengan Cao Ruijin. Apa yang terjadi? Terlibat dengan Cao San lagi. Cao Ruijin, dia sudah membelinya. Ingin melumpuhkanku. Jangan pernah berdiri. Sungguh tidak masuk akal. Bu, jangan marah. Tidak bisa mendengarkan cerita dari sisinya. Bagus. Anda ingin mendengar cerita dari kedua sisi, bukan? Seseorang datang! Bawa Cao Ruijin! Wanita tua. Tuan Gu. Ruijin, Keluarga Cao Anda telah mempraktikkan sembuhkan yang terluka. Tapi kenapa kamu ada di sini? Tapi dia ingin menyakiti cucuku. Kalau bukan karena dorongan pamanku, kau tidak bisa membuat kesalahan wanita tua. Memikirkanku. Aku bekerja keras demi mendedikasikan hidup seseorang. Tolong lepaskan aku. Saya tahu, saya salah. Ruwei, terbakar. Juga kamu. Bukan begitu. Bukan nenekku. Saya benar-benar tidak menyalakan apinya. Masalah nih, itu sebenarnya bukan dia. Tapi orang lain. Tidak peduli yang mana. Saya khawatir sulit untuk melarikan diri. Kakak tidak bisa melarikan diri. Sanksi hukum. Tidak cukup. Yurui kembali. Wanita tua, Lu Yurui, apa yang kamu lakukan ketika kamu... anakmu. Hal bodoh apa yang pernah kamu lakukan? Ini tuanku. Beberapa hari yang lalu, belikan aku pembunuhan. Tidak ada. Jangan memfitnah saya. Mau masuk. Wanita tua, nama pria ini adalah Wangku. Dia bisa menjelaskan semuanya. Tuan muda lah yang mempekerjakan. Bawa Nona Luo ke pinggiran kota. Langkah. Tuan Su, dia pingsan. Semua kebohongan. Wahai Roy, Anda menemukan orang itu. Anda ingin menuduh saya. Jangan ragu untuk memfitnah saya. Saya tidak berbohong. Saya memilikinya di sini. Catatan transfer Tuan Muda. Ruwei, kamu bahkan tidak melepaskan Yurui. Melakukan banyak hal jahat. Akankah ini berakhir dengan baik? Ibu, mohon belas kasihan. Hadangan Rongwei. Ini pasti akan berubah. Pembayaran hutang. Bunuh seumur hidup. Ibu tidak menginginkannya. Wanita tua, masalahnya sudah selesai. Sudah waktunya bagi saya untuk pergi.
Ruri, kapan kamu ingin datang? Anda dapat kembali kapan saja. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Tunggu. Tidak peduli apa. Terima kasih hari ini. Tidak perlu. Aku akan kembali kali ini. Bukan untukmu. Jika tidak terjadi apa, aku berangkat dulu. Jika Anda ingin pergi, letakkan itu di kamar perhiasan dan pakaian. Singkirkan semuanya. Hal-hal itu tidak ada gunanya jika aku menyimpannya. Kehilangan semuanya? Tuanku, laporan penilaian sudah keluar. Nona Luo dan Tuan Muda. Itu adalah hubungan ibu anak. Dia berlari. Hubungi nomor Luo Yurui. Telepon dia. Tuanku, tidak dapat melalui telefon. Kirim pesan. Tuanku, Nona Luo memblokir saya. Mengaktifkan semua hubungan. Segera temukan dia. Ya. Anda adalah Ibu Chen Chen. Anda adalah Xiang Ning. Benar. Saya Xiang Ning. Wadah, jadi apa? Kenapa aku bertanya padamu dulu? Kamu menyangkal. Menurutmu aku, apakah perlu untuk mengakuinya? Tentu saja itu perlu. Tahukah kamu sudah berapa lama? Tahun. Tapi kamu menipuku. Apa yang dapat kamu lakukan jika kamu menemukanku? Apakah Anda ingin bertanggung jawab atas saya? Itu, menurut kamu sekarang tidak layak untukku. Kamu telah berubah. Luftan, dan sisi tahun yang lalu, kamu adalah gadis yang lembut dan berperilaku baik. Juga mengatakan akan menganggapku sebagai dermawan yang hebat. Itu benar. Orang akan berubah. Saat itu saya lembut dan berkelakuan baik. Bukankah kamu juga lembut dan perhatian? Tapi sekarang kamu mudah tersinggung dan paranoid. Apakah ada yang berubah? Sekarang kamu baik-baik saja. Kebaikan saya, meski sudah berakhir. Mulai sekarang, kita tidak akan berhutang apapun satu sama lain. Anda harus membalas kebaikan. Dan setidaknya, Anda harus berkomitmen untuk itu. Berjanji pada diri sendiri. Apakah mungkin kamu masih menginginkanku? Hidup denganmu. Oh, itu bukan tidak mungkin. Pemikiran yang indah. Halo, Luo Yurui. Gu Xiaohuai, Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu harus bertanggung jawab. bagaimana menjadi bertanggung jawab? Menikahimu sebagai istriku. Tidak ada masalah denganku. Tak tahu malu. Siapa lagi dan lagi ingin mengusirku? Siapa yang ingin aku bercerai? Ini aku, itu semua aku. Tapi itu berdasarkan Anda didasarkan pada Xiang Ning. Katakan saja padaku. Mungkin sekarang kita Mengatakan yang sejujurnya. Aku tidak punya kesempatan bersamamu. Jangan, oke? Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Maaf. Saya tahu. Kinerja yang buruk. Tetapi buruk pada awalnya. Tapi aku tidak mengetahuinya saat Anda adalah Xiang Ning. Itu sebabnya aku sedikit brengsek. Rui, beri aku kesempatan lagi. Kita kembali. Bagaimana kalau kita mulai dari awal? Alergi hidung. Apakah aku mendengarnya dengan benar? Tuan Gu, sebenarnya meminta maaf padaku? Apakah kamu menemukan jatuh cinta padaku? Bagaimana kalau aku mengakuinya? Itu kamu saat itu. Katakan sendiri, kamu tidak akan pernah jatuh cinta padaku. Apakah kamu lupa? Sakit kepala. Apakah aku mengatakan itu? Kenapa aku tidak mengingatnya? Pura-pura saja menderita amnesia. Saya sekarang hanya mantan istrimu. Mantan istri juga seorang istri. Aku tidak akan santai lagi membiarkanmu pergi. Luo Yurui! Luo Yurui! Wajah yang tampan, apakah Anda bersedia mengambil tindakan? Mengapa saya tidak menyadarinya sebelum? Kamu sangat tidak tahu. Malu. Mengapa Anda menginginkan wajah? Aku hanya menginginkanmu. Jangan pernah memikirkannya. Maksudku, hanya menginginkan. Maafkan saja. Kemana kamu ingin pergi? Wang Gian, lebih baik aku memanggilmu Rui Rui. Di mana?
Kamu tinggal sekarang. Jangan panggil aku Rui. Di mana? Anda sebaiknya tidak bertanya. Apakah kamu lapar? Aku mentraktirmu makan malam. Makanan Cina atau Barat? Jangan seperti ini, Rui. Meski bercerai, Kita juga bisa. Mulailah dengan teman. Tiap Rui. Menurutku, sebaiknya kita perselisihan apapun. itu tergantung pada apa yang Anda kata. Apakah kamu lupa? 3 malam itu, kan? Bagaimana kita terjerat? Berapa banyak postur yang digunakan? Apakah Anda memerlukan saya untuk memeriksanya untuk Anda? Tubuhku. Anda juga melihatnya. Tersentuh dan tersentuh. Mungkinkah itu? Bukankah kamu seharusnya bertanggung? Saya tidak ingin mendengarnya. Temi Chen Chen. Beri aku kesempatan. Saya akan menginginkannya hak asuh Chen Chen. Chen Chen adalah putraku satu-satunya. Darah keluargaku tidak mungkin memberikannya. Saya akan mengajukan banding ke pengadilan. Ada cara lain. Dapat diselesaikan. Apa? Kami menikah lagi. Anak itu milikmu. Aku milikmu juga. Berikan suamimu seorang anak. Bagus sekali. Saya hanya ingin seorang putra. Ani, saya dalam keadaan sihat. Aspek tuh. Anda mencobanya juga. Kenapa kamu tidak menginginkanku? Gu Shaohuai. Tidak pantas. Rui. Rui. Kakimu terkilir. Coba saya lihat. Jangan bergerak. Bagaimana kabarnya? Apakah tidak sakit lagi? Bisakah kamu melepaskannya? Rui, kakimu sangat indah. Saya ingin menggigitnya. Tidak normal. Aku menjadi mesum karenamu. Beri saya kesempatan untuk melakukan koreksi. Setelah kamu benar-benar memahamiku, pasti akan berubah pikiran. Saya tidak tertarik. Saya tidak percaya. Wanita tua, paman, sudah kembali. Xiaohuai, kamu benar-benar pulih. Bagus. Karena semua orang ada di sini. Lu atas itu pembunuh yang menyalakan api? Kata polisi, kebakaran tersebut disebabkan oleh kabel yang sudah. Dari mana asal pembunuhnya? Apakah menurut Anda tidak ada pembunuh yang sebenarnya? Pembunuh, pelaku sebenarnya adalah wanita kejam. Huang Yingge. Anda tidak bisa menyakiti saya. Bahkan Chen Chen tidak bisa mentolerirmu. Xiaohuai, aku tahu kamu tidak menyukaiku. Tapi, Anda tidak dapat melakukannya. Fitnah saja saya. Itu kamu. Instruksikan Kou Xiami untuk membakar. Itu bukan aku. Dalam kejadian, saya menemani wanita tua itu. Wanita tua itu bisa bersaksi. Memang benar, aku tidak melakukannya dengan tanganku sendiri. Tapi, Andalah yang diam-diam mengaturnya. Bawa Xiaoding ke sini. Apa yang terjadi? Menatakan yang sebenarnya. Wanita tua. Paman Ming memaksaku melakukannya. Jika saya tidak mendengarkannya, Dia baru saja mencuri barang antik. Katakan yang sebenarnya. Xiaoding. Aku menyanyiakan tahun-tahun ini untuk paman. Perlakukan. Anda benar-benar meludahi orang dengan mulut Anda. Kamu, bagus. Jika Anda tidak percaya ini, saya punya satu bukti lagi. Kenapa Paman Ming? Karena kamu sudah lama berselingkuh dengannya. Di sini ada video saat Anda merasa malu. Perlu menempatkan. Jangan. Ming Sheng, kamu harus percaya padaku. Sudah lama sekali. Saya minta maaf untuk apa? Yingge. Tidak mengeluarkan dekret kepada Huai. Kita juga tidak bisa membunuhnya. Apa maksudnya? Kamu terlalu bingung. Kou Xiaming, Anda sangat melanggar hukum. Terima kasih. Sangat mempercayaimu. Ambilkan untukku. Maafkan aku, Paman. Dayalah yang merayuku. Bukan urusanku. Anda berbicara omong kosong. Misha, kamu harus percaya padaku. Kamu dan Paman Ming bersekongkol bersama. Dia juga melakukan beberapa hal yang tidak bermoral. Katakan yang sejujurnya. Jika kamu berani, pukul aku sampai mati.
Hancurkan semuanya! Mengapa disebut Paman Ming? Bicarakan bibiku. Memenjarakan Luo Huaxiong. Apa maksudnya? Tuh. Bibiku. Dia telah dipenjara di keluarga Gu. Jemaah, 18 tahun. Dia hanyalah seorang pelayan. Bagaimana ini mungkin? Kemampuan Tong Tian. Xiao Huai, apakah Anda menemukan sesuatu? Anda tidak tahu lebih baik dari orang lain. Saat itu, terakhir kali aku melihat bibiku. Bukan kamu. Xiao Huai, jangan tertipu oleh penampilan. Apa yang kamu lihat, tidak semuanya mungkin benar. Katakan padaku. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu sembunyikan dariku? Kata-kata Luo Huaxiong, Anda tidak bisa mempercayainya. Ibuku sampai akhir. Apakah kamu yang membunuhku? Tenang. Anda tidak mempercayai orang seperti ini. Dan akan berujung pada pengkhianatan dan perpisahan. Sudah berapa lama sejak ibuku meninggal? Ambil saja Huang Ying, anak haram dengan Gurong Wei. Masuk. Paman Ming pada dasarnya adalah milikmu. Pria di balik itu kamu. Kamu adalah anakku. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Hal-hal tentang membakar itu bukan kamu. Tapi urusan ibuku. Itu kendali Anda. Singkirkan saja dia. Hanya dengan begitu, wanita itu menikah di dalam rumah. Bukan begitu. Bukan seperti yang Anda pikirkan. Xiao Huai, hanya ayahmu yang melakukan semua kesalahan. Anda juga tidak bisa memukulnya. Nenek. Kata ibuku juga, ayahku telah berubah. Tapi ayahku belum berubah. Karena orang ini ayah biologis? Tidak sama sekali. Karena ayah biologis. Nenek, Apakah kamu sudah makan malam? Saya meminta pelayan untuk bersiap. sudah makan? Jangan khawatir. Nenek, katakan padaku, itu terjadi di masa lalu. Apa yang ingin kamu dengar? Nenek, apakah kamu baru saja melahirkan ayahku? Apakah dia saudara kembar? Ayahmu memang ada satu saudara kembar. Sayang, setelah anak itu lahir, dia meninggal muda. Kemudian dia dianggap sebagai paman. Masih paman. Daripada ayah lahir terlambat 10 menit, dia pamanmu. Tuan, hasil identifikasi sudah keluar. Saya menebaknya dengan benar. Kamu bukan ayahku. Kamu hanya pamanku. Kamu bukan ayahku. Kamu hanya pamanku. Tidak ada orang di luar yang tahu. Saat itu, saya melahirkan anak kembar. Setelah kelahiran putra kedua, dia meninggal muda. Ibu baru saja mengatakan itu. Putra keduanya meninggal saat lahir. Bagaimana mungkin keraguan muncul di kepalaku? Jangan gunakan kata-kata yang memaksa lagi. Anda membunuh orang tua kandung saya. Buktinya meyakinkan. Bahkan jika kamu memang putra kandung nenek. Hari ini, ada juga harga yang harus dibayar. Xiao Huai, Anda terlalu ekstrim. Ini hanyalah pernyataan sepihak Anda. Tuan Gu, karena kamu berkata begitu, maka saya hanya bisa memintanya. Karena Luo Huaxiong hadapi Anda secara langsung. Kamu binatang buas! Huaqiang, senang sekali kamu kembali hidup-hidup. Aku tahu kamu mentraktirku. Ada banyak keluhan di hati saya. Selama kamu kembali, Begini, Anda menolak untuk mengakuinya. saya Ming Sheng. Anda bisa menipu orang lain, tidak bisa membodohiku. Adikku pernah memberitahuku, hati suaminya ada di sisi kanan. Apakah kamu? Untuk berurusan dengan saya, jangan ragu untuk berbohong. Tidakkah menurutmu itu lucu? Apa yang dia katakan itu benar? Hanya aku kenal Hualing. Seseorang datang, letakkan ini palsu. Tangkap aku. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Beritahu aku, siapa kamu sebenarnya? Saya memang Gu Mingsheng. Saya Gu Mingsheng. Saudara, dari kelahiran yang sama. Apakah ayahku dirugikan orang? Ketika menyakiti ayahmu, bagaimana kabarmu? Bagaimana keponakanku yang baik? Kamu melakukan ini. Itu tidak sopan kepada paman. Tutup mulutmu. Menurutku memang saya tidak akan menitikkan air mata tanpa melihat. Polisi sudah menemukannya sejak tulang ayahku. Anda pikir itu terkubur jauh di dalam hutan bakau? Apakah Anda akan bebas dari rasa khawatir? Pagi itu, Masuk ke mobil Anda secara tidak sengaja. Menyaksikan semuanya. Pagi-pagi. Pagi-pagi.
Chen Chen dapat berbicara sekarang. Tuhan tidak adil. Mengapa kita berasal dari ibu yang sama? Dia akan makmur dan kaya. Saya hanya akan makan dedak ketan di pedesaan. Maaf, nah. Anda juga seorang ibu. Ibu tidak tahu kamu masih hidup. Palgagu juga adalah rumahmu. Nenek, dia sama sekali bukan anakmu. Dia adalah iblis. Saya tidak bisa mengisi. Akankah dia menyakiti Tuan? Siapa? Mengambil. Nenek, Jangan sedih. Beristirahatlah dengan tenang. Rui. Hall. Semua terpecahkan, tidak sebaik. Ayo, okey. Biar urusan sipil lagi. Apa yang menurut anda cukup indah? Lihatlah waktumu. Ini ketulusan? Periode pemeriksaan. Mobil anda masih. Setelah anda berkinerja buruk, segera keluar. Batas 3 bulan. Tidak ada penyesalan yang diperbolehkan.